Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hani Nayati dari Prodi Perbankan Syariah semester 4 reguler. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang masjid sebagai laboratorium umat. Pada suatu hadis terungkap bahwa misi utama kenabian Nabi Muhammad SAW adalah untuk memperbaiki karakter umatnya. Misi kenabian tersebut tercermin dalam hadis Nabi Muhammad SAW sebagai berikut, yang artinya, sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Hadis riwayat Baihaqi. Upaya perbaikan karakter yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW tentu saja bukanlah perkara yang mudah. Bahkan akhirnya Nabi Muhammad SAW beserta para pengikutnya melakukan hijrah, meninggalkan kampung halamannya dari Mekah ke Madinah karena keselamatan nyawa mereka terancam oleh orang-orang kafir Quraisy. Abdul Karim mengungkapkan bahwa faktor utama Nabi Muhammad SAW serta pengikutnya hijrah ke Madinah bukanlah semata-mata karena siksaan kaum Quraisy, tetapi untuk memenuhi undangan masyarakat Madinah untuk datang ke sana sebagai pendamai antara suku Aus dan Khazraj. Setelah terjadi perang Bu'at dan juga sebagai pendamai antara Bani Bakar dan Bani Taglib yang telah berperang selama 40 tahun. Peristiwa hijrah ini kemudian tercatat sebagai salah satu lembaran terpenting dalam peradaban Islam. Dengan hijrah ke Madinah, Nabi Muhammad SAW telah berhasil meletakkan dasar kemasyarakatan Islam. Langkah awal yang dilakukan oleh Nabi Muhammad adalah dengan mendirikan masjid yang berfungsi sebagai tempat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekaligus dijadikan sebagai tempat untuk bertemu dan berkumpulnya umat Islam untuk menerima ajaran Islam yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Dapat disimpulkan, pada masa Nabi Muhammad SAW, masjid selain berfungsi sebagai tempat ibadah juga berfungsi sebagai tempat untuk berdakwah. Dakwah tersebut dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW dalam rangka membentuk karakter umat Islam sesuai dengan visi kenabiannya. Muhammad Raqib mengungkapkan bahwa Nabi Muhammad SAW memulai proses pendidikan melalui masjid. Nabi sendiri berperan sebagai pendidik utamanya yang dibantu oleh sahabat-sahabat terdekatnya. Materi pendidikan yang diajarkan bersumber dari Al-Quran dan hadis, yang dilengkapi dengan materi lain sebagai interpretasi dari wahyu itu sendiri, seperti materi ekonomi, hukum, seni, budaya, politik, dan akhlak atau karakter. Proses pendidikan di masjid terus berkembang di masa ke masa, dari Nabi Muhammad SAW hingga saat ini. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.